Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas Tolha bin Ubaidillah, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang tema 5C subtema 5 pada pembelajaran ketiga. Sebelum Ibu memberikan penjelasan, Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasikan manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan menyimak, siswa dapat menjelaskan adat istiadat di lingkungan atau di daerah sekitar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan ciri kebahasaan iklan media cetak maupun media elektronik. Mari anak-anak kita buka ya di halaman 50. Di sini kita akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS yang mengidentifikasi manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Pembangunan sosial itu apa sih, Bu? Pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan atau meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Tujuannya apa aja sih, Bu? Di sini ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, dengan memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Yang kedua, untuk mengembangkan bakat dan karakter. Yang ketiga, untuk mengembangkan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kelima, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Contohnya seperti apa, Bu? Contoh pembangunan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Banyak ya anak-anak ya, seperti sebuah toko roti yang di dalamnya terdapat interaksi antara penjual dan pembeli sehingga saling memberikan keuntungan. Jadi penjual itu mendapatkan uang keuntungannya, sedangkan pembeli bisa merasakan rasa roti tersebut. Nah, dalam pembuatan roti, bahan makanan dapat diolah oleh orang yang memiliki keahlian khusus dengan mengembang atau mengubah tepung terigu menjadi aneka roti yang lezat. Jadi beraneka macam ya, yang bisa kalian lihat pernah ya, ada roti-roti yang berbeda. Nah, mari kita buka ya di halaman 51. Di sini ada PPKN yang menjelaskan adat istiadat di daerah sekitar. Salah satu tujuan pembangunan sosial adalah banyaknya pemuda dan pemudi yang peduli terhadap kelestarian adat dan istiadat daerah setempat. Nah, adat istiadat ini merupakan perilaku budaya yang telah lama diterapkan oleh masyarakat sekitar. Adat istiadat juga menjadi sebuah ciri khas suatu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini biasanya adalah upacara ngaben. Apa sih upacara ngaben itu, Bu? Upacara ngaben ini adalah salah satu upacara atau ritual yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali dengan pembakaran jenazah yang sudah meninggal. Jadi orang yang meninggal di daerah Bali itu biasanya dibakar orangnya ya, sampai benar-benar menjadi abu. Nah, upacara ngaben ini dipercaya sebagai simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal dan sebagai wujud kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Sebenarnya tidak ada kalau di umat Islam. Kalau umat Islam kalian sudah tahu ya, paham. Tapi kalau umat Hindu itu biasanya wajib dibakar karena mereka tahu itu adalah merupakan adat istiadat, bukan dari hal yang wajib dilakukan oleh orang Islam juga ya. Nah, mari kita buka di halaman 52 dan 53. Di sini ada bahasa Indonesia yang menyimpulkan ciri kebahasaan iklan media cetak dan media elektronik. Adanya iklan dapat menarik wisatawan lokal dan asing untuk turut menyaksikan sesuatu yang disebarkan. Pada iklan media elektronik, unsur kebahasaan disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog dalam percakapan ya. Nah, dalam iklan ini media cetak
unsur kebahasaannya itu disampaikan secara tertulis seperti yang ada di koran ya. Nah, sedangkan iklan biasanya kita temukan di surat kabar, majalah, atau baliho di pinggir jalan. Bahasa iklan ini media cetak terbukti berbeda dengan bahasa percakapan sehari-hari ketika kita berbicara maupun itu tulis itu berbeda ya. Contoh iklan media elektronik dan cetak. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu media elektronik, yang kedua adalah media cetak. Kenapa yang pertama merupakan elektronik? Karena itu ada di televisi iklannya ya. Sedangkan pada kedua ini melalui koran yang ada di koran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada tugas buat kalian. Tugasnya di halaman 51, 53, dan 55. Di buku paket kalian langsung aja ya anak-anak. Nah, kalau misalkan tidak muat, kalian boleh tulis di kertas lembar, langsung di staples aja. Agar ibu bisa tahu jawaban kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.